Kesehatan itu sesuatu yang mahal atau murah? Emang berapa duit jangan keluarin biaya kesehatan? Mahal apa murah? Kata mereka mahal. Jangan habis berapa juta? Memang nikmat sehat itu nikmat yang mahal. Jenengan baru kerasa punya gigi ketika lagi sakit apa? Gigi. Tembe jenengan kerasa duwe untuk nek lagi lara untuk. Nek lagi ora lara untuk jenengan kemutan untune apa ora? Kata lagi. Ya. Jadi nikmat itu ya baru terasa ketika sudah berkurang atau sudah tidak ada. Ya. Alhamdulillah ya. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah kesehatan. Kesehatan itu penting apa penting? Sepenting apa sehat itu, Pak? Bagi jenengan sehat itu sepenting apa? Ada 5 dasar kebutuhan pokok manusia yang harus manusia itu dapatkan. Pertama, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi ini 5 pilar ini harus dimiliki oleh kita. Ya. Baru kita menjadi manusia yang apa? Yang komplit, kompleks, kebutuhan terpenuhi, ya sempurna insyaallah. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini kita mencoba untuk mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah berikan. Meskipun jenengan misalkan kakinya sakit, dengan kehilangan kaki jenengan lebih bersyukur mana? Kaki yang sakit dengan kaki yang putus itu jenengan lebih bersyukur mana? Kenapa masih ngeluh? Karena sakit ya. Ya dalam Islam itu ya tidak mau ucapkan alhamdulillah saya sakit. Ada gue yang enggak. Ya. Apapun kondisinya tetap bersyukur ya. Ya kenapa? Meskipun jenengan dengkule lara, boyoke lara, tetapi di sana ada orang yang enggak punya kaki. Ya. Jenengan masih bisa jalan meskipun kesakitan. Ya. Kalau orang yang enggak punya kaki dia pakai apa? Ada pakai tongkat, ada pakai kursi roda. Ada yang punya 2 kaki ya masih lengkap kakinya, tapi dia jalannya pakai apa? Kursi roda. Kepenak apa kepenak lu? Nah, kan gari lu gangkap disuruh. Am jajal. Ya. Jadi kita sepakati ya, begini. Ibu-ibu percaya enggak kalau setiap penyakit itu ada obatnya? Saya ulangi. Ibu-ibu, bapak-bapak percaya enggak kalau setiap penyakit yang Allah turunkan, Allah juga turunkan obatnya? Percaya. Esi menang berarti bingung. Ya. Nek anak ahli apa pakar ngomongnya kayak gitu misalnya. Ki penyakit langka obate. Ora bisa ditambani.
Kowe bener apa salah? Nah, berarti guys mulai mudeng guys. Mulai mudeng ya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha anzalat da'a wa dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'un. Sesungguhnya Allah itu telah menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya. Dan setiap penyakit ada obatnya. Lek anak ahli atau pakar mengatakan penyakit ini tidak ada obatnya, berarti dia itu percaya dengan hadis ini apa enggak? Kira-kira berlawanan apa enggak dengan apa yang Rasulullah sampaikan? Berlawanan. Wong Kanjeng Nabi ngendika setiap penyakit ana obate. Lah anak pakar kudu nabi kudu rasul kok ngomong ke penyakit lan obate jenengan ngandel siapa? Ngandel pakar apa ngandel kalau sabdane Kanjeng Nabi? Berarti nek anak pakar ngomong ki penyakit orang bisa ditambani atau langka obate. Jenengan aja percaya. Ya. Karena apa? Wong gue orang ngerti. Wong gue orang ngerti ya. Ki urung ana obate lah mending ya, Pak. Daripada ki langka obate. Dan Nabi menganjurkan kita untuk berikhtiar di dalam mengupayakan apa? Kesembuhan. Saya tanya di sini, ada enggak di antara bapak dan ibu-ibu yang enggak pernah sakit cung? Sing atung jendike ya udah sikile ya. Yang enggak pernah sakit cung. Orang kata misalkan nyung ortopedek aja seumur-umur misalkan. Kan ora? Jenengan tahu genteng? Tahu meriang? Meriang awaknya apa meriang duite? Nek meriang duite berarti kayak meriangnya masal ya. Dan Nabi kita menganjurkan untuk apa? Berobat. Yang pertama kita harus meyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya. Yang kedua, sehebat apapun metode pengobatan atau seahli apapun seorang dokter misalkan ya, dokter atau seorang terapis atau seorang tabib, tetap mereka bukan penyembuh. Yang menyembuhkan sinten? Bukan. Lah, berarti jangan nulis benar jawabannya. Ya. Kesembuhan milik Allah, dari Allah, bukan milik dokter, bukan milik terapis, bukan milik tabib, bukan milik tukang pijet, bukan milik tukang urut. Ya, tetapi kesembuhan milik siapa? Allah. Terus kita boleh untuk ke dokter? Ya boleh. Apa kita boleh untuk ke terapis? Ya boleh. Sing ora alih maring dukun. Nek dukun bayi oleh ya. Karena khusus bapak ngonangani kelahiran bayi. Nanti saya jelaskan apa kesempatan yang akan datang. Kenapa kok wong lahiran gue senenge turun? Apa wis jajal? Kira-kira nek lahiran turun kepenak apa gampang? Kepenak, Bu? Wong lanang kan ora tau rasa kena ya ibu ini. Penak, Bu?
Lorong turun. Apa ya? Naik kepenak berarti pirang menit. Apa ini cilik ke ini ya? Ya. Ya, jangan membahas ini dulu ya. Kita tidak diperkenankan untuk berobat dengan cara yang haram. Ya. Tapi berobatlah dengan cara yang halal dan baik. Benar apa ora? Nek jenengan duwe anak, apa jenengan lagi meriang? Anak meriang apa jenengan sing meriang? Apa bapaknya sing meriang? Terus maring dukun. Kon nyembelih ayam sing ciri-cirine ireng. Ya. Gawa ayam ireng, jarit ireng, kupluk ireng. Apa maning? Ya. Kira-kira metode pengobatan ini benar apa salah? Esiana sinakane ora, Bu? Ini sih. Wonge ngaji apa ora? Wonge tegal ora ya? Jadi untuk kita pahami dan ini menjadi prinsip kita bahwa Allah melarang kita untuk apa? Berobat dengan cara yang haram. Ya. Ini sedikit cerita di daerah Banyumas. Jangan paham desa Somagede. Oh, jangan terluma-luma sih. Aduh. Ya apa ya? Di rumah aja ya. Itu kalau setiap mereka lagi kenang-kenang ya, lagi meriang, bu anaknya meriang, bebeknya meriang, bojone meriang, kakinya meriang, ini meriang. Mereka bawa apa? Sesajen. Mari ngendi? Anak kuburan keramat digeletakan kok. Ya. Kira-kira sajen gue dipangan orang. Kira-kira wong mati bisa nulungnya apa ora? Nek jenengan ora tayang mlaku misalkan. Wong mati tayang nuntun apa ora? Nek arep njaluk tulung kok sing urip ya. Ki tulung lan yo tampane ki dinyatna. Apa ana wong sing mati tayang nyatna? Ya. Nah itu kan ibaratnya mereka belum terbangun akidah. Mereka menganggap bahwa ketika sudah memberikan sajen terus sembuh. Urung maning sing nganggo apa? Jima. Anaknya sering kejam, sering setip. Ya. Langsung pengarahnya apa? Kenang jin. Ya. Apa-apa jin. Ya. Tanpa kita memeriksa terlebih dahulu. Ya karena gangguan jin itu ada ciri-ciri. Nek jenengan anaknya kejam, duwe apa Bu? Pak, kepriwe? Gimana? Nek anaknya kejam, ya bayi kejam, itu sebabnya kenapa Bu? Panas terus kejam. Nek orang panas kejam, sebabnya apa? Ya. Nanti dibahas di kesempatan yang lainnya. Khusus untuk apa? Ibu-ibu. Ya. Berobat dengan cara yang halal itu yang harus kita utamakan dan didahulukan. Ya. Jenengan mengkonsumsi obat selama bertahun-tahun bisa dikatakan mari apa enggak? Nah, karena nasi lagi konsumsi obat, langka ya Pak.
Sing abemila jeneng kaya panganan obat itu. Ngemil obat anak ibune ya. Oh, ibune. Gak apa-apa Bu ya. Nek wong konsumsi obat kok tahunan, berarti mari apa ora? Hah? Orang mari kok? Nek mari gue ora butuh obat. Berarti nek obat dikonsumsi seumur hidup, terus letak kesembuhannya di mana? Hah? Berarti itu tidak menjadikan obat makanan sebagai obat, tapi sudah merubah obat sebagai makanan. Karena apa depanana bendina, jenengan mangan sega bendina ora? Obatnya berarti pada bakar sega. Ya? Jadikanlah makanan kita itu sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Karena apa? Kalau obat dikonsumsi dalam jangka yang panjang, yang satu selesai menimbulkan masalah di yang lain, ginjalnya. Ya. Di sini ada yang rutin kontrol, nonton, bapak-bapak anak. Berarti ibunya sering kontrol itu bapaknya bertanggung jawab, ya. Karena mungkin ibunya meriang karena bapaknya. Ibunya gue seringnya sepaneng ya. Bapaknya oli gawa duit sitik, ibunya puyeng. Ya. Pak, bojone jenengan termasuk wong sing nerima apa ora? Nerima ya. Aja buka aib ya. Ya nerimanya ora nerima ya harus kalau jenengan ya. Ya. Bukan dikatakan sembuh apabila obat terus-menerus dikonsumsi. Dan bukan dikatakan sembuh ketika tubuh kita dipasangi alat-alat elektronik. Jenengan apa kayak radio, awake butuh apa kayak alat. Ana ora wong kowe ditanduri alat. Nang awake. Lah kae pasang apa? Nek wong jantung kan ana pasang apa? Pasang ring. Ring kok dilebokna maring ndi? Maring awak. Kuwi benda asing ya, benda asing. Apa langkah pengobatan sing ora karo gue ya anak. Ya tanpa obat, tanpa operasi. Maksudnya tanpa obat apa? Tanpa obat kimia yang berbahaya, tanpa harus dioperasi. Ya. Dan juga Pak, tanpa alat dan tanpa apa? Jimat. Makanya apa? Solusi kita biasakan untuk kita hidup secara Islami, ya. Menempuh pengobatan pun secara apa? Islami. Nah, dalam pengobatan yang kami bawa, yang kami pelajari, jadi penyakit itu cuma 4 macam aja. Kalau biasanya jenengan itu penyakit kue ana pira Pak? Jenengan penyakit kue ana pira? Singkang sirah disit. Mumet, migrain, amaning, bengel, puyeng, pusing. Kupingnya apa? Nut, ya kan kompleks sirah. Untune lara, pilek. Oke, nang sirah tok wis pirang penyakit. Pirang-pirang urung mulai silang tangan, silang sikil, silang awak. Ya. Kalau dalam metode yang kami pelajari ini,
penyakit gue cuma ngumpul papat tok. Penyakit karena kencang, penyakit karena kendor, penyakit karena melintir. Ya, sing siji kendor melintir apa kencang melintir. Tuh, melintir sih kepriwe? Ya, mengko tak contoh nih ya. Tak contoh nih. Kok bisa melintir? Ya, karena aktivitas kita, harian kita itu apa? Senengnya kan melintir-melintir ya, Pak. Urung sing melintir kanan, melintir kiri. Nah, itu kan ketika lagi melintir itu terjadi tarikan-tarikan. Iya, nek tarikannya balik. Nek orang balik kebanjur melintir, jenenge saraf kejepit. Di sini ada yang punya penyakit saraf kejepit? Ada enggak? Kejepit enggak tahu. Kejepit ya sama. Ya. Saraf kejepit sama. Ya. Jadi Islam itu sudah mengajarkan bagaimana cara hidup sehat. Mulai dari mana? Ya, kita makan makanan yang sehat dan bergizi. Pola makannya diatur, pola tidurnya diatur. Terus apa lagi? Pola makan, pola tidur, pola uang. duit boy lah Pak. Nah itu kita perbaiki polanya. Pola pikir benar be. Input ya apa yang dimasukkan ke dalam pikiran kita itu janganlah yang buruk-buruk. Kalau jenengan sering kesel, sering jengkel, sering apa? Nangis berlebihan, ya, kecemasan berlebihan itu menjadikan darah jenengan itu sifatnya asam. Ketika darah sifatnya asam itu bisa merusak sistem. Kira-kira wong kesuan gampang kena penyakit apa? Banter-banter gue ya, penyakitnya darah tinggi. Nek wis parah stroke, ya, stroke. Biasanya apa? Senang memendam marah. Antara bapak karo ibu sing gampang kesuh sapa? Dari rumah kok saling menyalahkan, tunjuk-tunjukkan, jenengan kok. Iya. Ya, sing sabar. Insya Allah jenengan nek sabar ya sehat ya. Sehat, gampang memaafkan. Ya, hadapi dengan senyuman. Bapak kayak ngasuh ya, diguyuni baik. Ibu nek ngasuh diguyuni baik, Pak. Ya. Ada nanti misalkan ya, ini semoga sih nggak terjadi. Semoga nggak terjadi. Bapaknya banting piring, ibunya lemari piringnya dirubungna. Ya pecah kabeh. Bapaknya banting lawang, ibunya dongkel kusen. Aduh, ya orang ramu-ramu. Dan juga Pak, memperbaiki gerakan sholat. Gerakan sholat yang benar itu insya Allah jenengan dapat bonus sehat. Tapi jangan sampai kita punya niat sholat sehat. Tapi otomatis ketika gerakan sholat kita benar, tubuh kita insya Allah sehat. Ya, mulai ya dari apa? Gerakan sholatnya diperbaiki. Ya.
Jadi obat itu ada yang sifatnya dimasukkan, input ya, dimasukkan, ada yang output dikeluarkan. Minum obat itu termasuknya input, minum madu termasuknya input. Mangan sayur sing bisa nggo obat ya termasuknya input, sing diletok. Nek output apa? Dikeluarkan. Berarti apa? Kudu metu. Karena gue sampah. Pekam. Itu untuk mengeluarkan apa? Darah kotor yang bisa menjadi penyakit. Apa mana gue? Ya, pekam ya. Kalau fasdu itu bisa sama-sama mengeluarkan darah. Ada yang di sini rutin pekam? Ada? Sering. Ibu-ibu sering bekam? Biasanya nek nang tengah-tengah bulan, ya pertengahan bulan ibu gue sering kesut. Ya orang. Karena darah pada waktu itu lagi dalam kondisi memuncak, ya panas. Karena gravitasi apa? Gravitasi bulan. Ya. Ada dalam puncak gravitasi, makanya sering berpekam. Si udah keluar buyang-buyang, ya pekam lah. Paling orang pekam sih. Penyakit apa? Kencang, kendor, melintir, kombinasi kencang melintir kalau kendor melintir. Ya. Mulai dari gerakan sholat kita perbaiki. Dan pengobatan itu ditempuh dengan 3 cara. Dalam Islam itu pengobatan ditempuh dengan 3 cara. Yang pertama, syarbati asal. Meminum apa? Madu. Jenengan seneng minum madu apa ora? Apa seneng madu apa ora? Seneng. Madu asli apa ora? Hah? Ya. Bapaknya tuku madu, ibune mencak-mencak, berarti madunya asli. Madune manis, tur ayu. Ya Bu, Ibu seneng madu apa seneng kopi? Kalau untuk memilih madu dan racun, jenengan pilih apa? Kalau di madu sama di racun, jenengan pilih ini. Jadi nek pengen apa milih madu apa racun, jenengan pilih apa? Madu. Nah, pertanyaannya kan jenengan pengen di madu apa di racun? Oh, ibu sing jawab kan kudu konsekuen ya. Oh, ibu urung tahu rasanya di madu mau ngomong ora enak. Ya, Pak? 2024 wajib papa ya. Maksudnya Pak, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat, Bapak wis semangat, bojone papan. Apa pengen nambah Pak? Bapak ora pengen nambah karena ibune galak. Ya. Galak ya. Ya wis, kita lewati dulu madunya ya. Wasyarqati mihjam, berpekam ya. Pertama pengobatan apa? 1 minum madu. Kedua berpekam. Madu dinum, berpekam ngetokna. Ngetokna madu, ngetokna darah. Ya, ngetokna darah dengan apa? Berpekam. Kemudian yang ketiga, wakayati disundut kalau apa? Wasi panas.
Gemen kowe nek ana penyakit borok, penyakit apa kuwi apa? Manasi wesi langsung apa? Tempel maring sing sakit. Memang ada efek kesembuhan, tapi ini pengobatan yang dilarang. Ya. Pengobatan apa yang dilarang untuk dilakukan. Nah, kalau metode PAS itu dia berada di mana? Di sistem. Ya di sistemnya. Sistem apa? Sistem rangka. Kalau rangkanya jenengan bagus, maka dagingnya bagus, organnya bagus, ya, pembuluh darahnya bagus, semuanya bagus. Karena apa? Yang namanya daging atau organ itu dia nempelnya di tulang, nempelnya di rangka. Nek wong wis meninggal, ya sudah mati, itu yang pertama hancur apa nih? Dagingnya apa balungnya? Dagingnya. Karena apa? Daging gue sing bungkus apa? Bungkus rangka. Berarti daging gue tergantung rangka. Ya. Nek rangkanya bener, balungnya bener, insya Allah saya sehat. Biasa nek wong sing rangkanya ora bener, melakukan gerakan sholat pun dia akan terbatas. Ana ora nang kene sing ora tayeng jagong iftirosh apa tawaruk, duduk di antara dua sujud, ana sing selonjoran apa ora kene? Apa cekalan dengkul? Sering cekalan dengkul. Dengkulnya sering lara. Berarti ki wong sehat kabeh ya. Lho jenengan mriyang. Ya. Langsung ke sesi tanya jawab sebelum kita praktek ya. Ada yang mau bertanya? Bapak tanya keluhannya apa? Gulune ceneng. Kowe gulune ceneng kowe pas tanggal tertentu apa ora? Orang mengenal tanggal. Ibu-ibu, ada yang punya keluhan? Pertanyaan? Lah akeh banget ibu-ibu. Abu, lambungnya kenapa? Sekarang lagi perih. Oh. Ya, tambahan ya Bu. Sebagai tambahannya. Kalau kepengen sehat, aja turu neng kasur sing empuk. Yo. Ibune kowe kasure karena ditukuk nang bapake apa tuku dhewek? Hah? Sing milihna siapa kasur empuk kowe? Bapake. Bapake sing tanggung jawab. Tidak sehat kalau tempat tidurnya terlalu empuk. Apalagi kalau orang yang punya keluhan asam lambung. Ya, kalau dia tulangnya dia tuh keluar, dia akan semakin nengkuk, maka pencernaan depannya dia akan semakin kendor. Semakin kendor nanti timbul masalah macam-macam. Ya. Bu, pertanyaannya apa? Ada enggak? Apa? Sakit menaun. Ya nanti ya dijawab. Lengan ya. Saya jawab dulu. Lengan itu nempelnya di mana? Lengan itu gemantung nang di? Belikat. Berarti masalah lengan gue sekarang belikat. Lah belikat gue nempelnya nang di? Tulang punggung. Berarti sing kudu dicek apa? Tulang punggungnya. Ya. Karena masalah di tangan ada kaitannya dengan tulang kene. Karena salurannya nang kene. Ya, kudu nang kene.
Betulan kene disebut kan kene. Apalagi Bu. Apa? Pilek apa? Siapa? Oh, ada titipan pertanyaan. Orangnya ada. Pilek menaun dari kapan Pak? Dari kecil? Dari kecil? Enggak. Sejak kapan? Pilek. Sejak kapan? Udah tahun ada. Kalau hujan pilek. Oh, sakit pilek gitu. Sekarang lagi pilek enggak? Mandan pilek apa bre? Bengel. Sering sakit. Nah, iya. Di sini ada yang punya keluhan saraf kejepit nggak? Asma, anak. Jantung. Hah? Kenapa? Sakit. Udah lama. Udah diperiksa. Oh sudah. Terus apa ya? Ya nanti kalau kita terapi. Dari yang ringan dulu ya. Ada yang ambeien di sini? Ambeien masih ada ambeiennya? Mau maju? Sini. Kita terapi otak yang kena ambeien. Langsung praktek Pak ya, ini ya. Sebelum ditutup kita praktek. Kayak contoh aja Pak. Bapak nanti duduk dulu, duduk sonjor ya Pak. Erik, sonjor. Maksudnya sana Pak, biar kelihatan. Nah, kita periksa. Ambeiennya masih terasa? Masih terasa. Pas duduk kayak gini nyaman nggak? Nyaman. Yang kayak gimana yang nggak nyaman? Kalau gemuk ya? Hah? Kirain kalau dia lagi ada ambeiennya. Masih ada. Kerasa dah. Tapi kerasa ya Pak? Kerasa ya. Ini boleh dibuka dulu jaketnya. Apa? Dingin Pak? Nah, ini kita cek ya dengan metode pas. Kita menggunakan gerakan-gerakan untuk apa? Memberikan kembalikan tulangnya ke posisi semula. Nah, ini cara mengembalikan. Jadi kita bisa sehat tanpa harus minum obat. Nah, Bapak nanti sudah dulu ya. Pak, ambeiennya kalau dijaga rasa nggak? Rasa ya? Sakit nggak sekarang Pak? Tidak. Ya. Ampun Pak, dari Pak. Apa? Ada wasiat yang mau dibacakan. Enggak. Bertanya. Sering ambeian apa malah? Apa aja sering ambeian? Emang ya. Mata betul? Mata keseharian maksudnya? Sering bilang ya. Saya segini, nanti saya tekan antara kaki kanan dan kiri, lebih terasa mana gitu, lebih terasa bunyi. Buatan pernah patah tulang ya? Pernah patah hati? Tulang ini. Tulangnya ya. Coba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
Lebih kerasa yang kanan. Teknik kita itu dengan kanan. Kaki itu mana yang lebih sasa. Itu bisa mengindikasikan bahwa ini terjadi penyimpangan. Adanya penyimpangan. Boleh berdiri itu kalau nggak kelihatan kanan. digigit ya. Makutan nggih. Ya, Bapak itu menceritakan apa aja. Kanan kiri. Kira-kira mana? Ya. Ya. Kiri ya. Kanan. Sebelah kanan. Yang ini. Tapi dengan gini. Atas kiri. Ke kanan. Fokus. Ini udah. Ini mana? Oh iya. Tambahan lagi ya. Jangan suka menaruh dompet di belakang. Karena kalau kedudukan nanti lama-lama tingginya dia akan ibu-ibu kan contoh ibu-ibu itu nggak pernah naruh dompet di mana? Karena pakai tas. Ya. Ini cuma atas sama Coba di kita coba memvalidkan ini bapaknya ini dia itu lintirnya kemana? Kan penyakit tadi kan bisa jual lintir. Kalau pikiran lintir ya nggak normal ya. Coba tangan di belakang anyam. Dibantu Anyam. Tengah dulu. Mas dulu. Itu nempel. Sampai. Ini gerakan seperti ini itu bagi ibu hamil itu insya Allah akan memudahkan untuk proses kelahiran. Itu nempel. Jangan bilang-bilang ya. Ya lo paling bapaknya. Sambil maning. Relak Pak. Iya, bisa. Coba tekan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama. Coba. 1, 2. 1, 2. Ini ya. Bisa gitu ya? Kanan.
Yang kiri. Nggak rasa. Jadi gimana ini? Kalau ini, iya. Tapi tujuannya itu jadi nggak? Kiri di kanan kiri. Itu Pak. Iya Pak. Nggak tahu ada kepala gitu. Yang kepala di sini. Tangan agak ke atas begini. Ini di atas kuping. Nah. Terus dagu nempel. Iya, dagu nempel. Gerak ya. Gerak. Iya, situ aja. Gerak aja, relax Pak. Gerak. Gerak. Gimana? Terapi ini bukan untuk satu dua penyakit. Ini apa? Bagaimana kalau sehat, lebih istirahat. Jadi apa? Terapi ini harus Saya kira jajal mau sing lara, sing tekannya. Iya. Lara apa? Sebulan. Lara. Mau? Ada. Mau sendiri banget sih. Ya. Oke. Tapi pas tidak berat, masih rasa kayak ini. Ambilnya. Saya. Atas ya. Nah. Lunak. Tapi rasa gitu ya. Bapak itu ini ya. Jauh ada lagi makan buang air besar saya. Masukkan dalam. Emang Airnya itu apa? Dimasukkan ke dalam. Lagi makan buang air besar. enak. Lalu ini coba ya. Diempat ya Pak. Empat untuk tangan. Kayak mau buang air besar dimakan ya. Tapi jangan di sini ya. Mana aja ya. Angkat. Angkat. Yang pinaknya dia angkat. 1, ayo kan. 2, 3. Kalau mau tetap. 5, 6, 7, 8, 9. Tahan. Yuk, 4. Saya lagi Pak. 7 kali ya. Semuanya. Oke. Empat lagi ya Pak. Dagu nempel dagu. 1, 2, 3. Ya angkat Pak. 1, 2, ayo kan. 3, 4, 5, 7. Oh turun kan. Tadi empat enggak Pak? Empat ya. Coba. Harus tidak kaku sih. Naik kabur. Nah, itu kayak
Ya Pak, bapak, coba bapak miringnya ke kanan, duduk. Sini kan. Miring, duduk tapi miring dulu ke kanan. Duduk miring dulu ke kanan. Tangannya dilepas saja. Ya. Ya, duduk. Duduk. Nah, coba dirasakan langsung begini. Hah? Usahakan bisa dirasakan. Ambilnya berkurang. Coba didapat. Bapak di sana. Apa aja. Nggak baca nggak apa-apa. Kalau masih balik lagi. Rasanya kalau yang Iya kan biasanya dodok ini kan langsung keluar kan. Rasa. Dari luar. Tapi di dalam. Di dalam. Sekarang rasanya gimana? rasanya sih biasa. Biasa. Tapi memang nggak keluhan, nggak separah itu kan? Enggak. Ya sudah. Berarti gantian. Masih Gejala ya. Selain itu apa Pak keluhannya? ini bukan jatuh masih sakit. Yang mana? Sini jatuh. Justru dari motor. Patah enggak? Patah tulang enggak? Nggak tahu juga sih. Tapi rasanya kayak ada. Nah ini harus dicek dulu kalau misalkan patah atau retak tuh. Katanya nggak patah kalau bisa begini sih. Nah, ya, kalau masih nyari gitu, Berarti sih kadang-kadang ke sini nyalon ya. Oh, gitu. Kirain bapak itu ambilnya masih ada. Kan yang keluarnya ambilnya yang masih kerasa kan. Jadi kalau nggak kerasa ya. Dan kalau terkoreksi dengan lintiran tadi kan pertama kan sakit ya. Tapi dengan sentuhan yang sama kan tadi tidak sakit. Walaupun bukan sakit berarti lintiran sudah mungkin terkurangi. Cuma memang lintiran itu enggak Ini ambilnya karena nggak begitu gede ya. Masih kecil lah. Mana ya? Ya udah. Masih lanjut.